rekan-rekan jurnalistik ya, perlu saya jelaskan bahwa hubungan biologis atau berumah tangga ya, suami istri, tentu pada waktu itu apa yang dijanjikan ingin menikah resmi kah, apa ini udah minta restu kepada orang tuanya, apakah dia juga telah menikah secara agama ya. Akhirnya si pihak perempuannya ini sama-sama sudah disetujui atau berumah tangga. Tentu pada tujuan rumah tangga itu adalah nilai harta yang tidak terduga ya, yang nilainya itu yang sangat diinginkan oleh seorang wanita maupun seorang suami ya, yaitu artinya keturunan anak, yaitu buah hati ya. Di dalam perkawinan ini kan udah jelas, baik secara hukum negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, atau memang dia melakukan sebelum tercatat sudah dilakukannya menikah secara adat. Nah, sehingga kalau itu yang dilakukan kan tinggal mendaftarkan kembali kepada pihak yang berwenang gitu kan. Nah, pada saat rumah tangga itu itulah kan saling percaya, saling sayang menyayangi, kemudian hasillah keturunan anak itu. Nah, mengapa seorang tua ini ketika saat sudah anak ini besar, terus kemudian bawa ya anak ini tentu mencari sesosok ayahnya ya atau bapaknya, ketika itu ingin ketemu tetapi tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, dilihat daripada anak ini dijumpailah. Nah, seorang bapak juga sedemikian, yang tadinya seorang biasa saja, kemudian dia mempunyai profesi sebagai public figure ya, tentu ini akan mencuat. Lo bisa mengatakan kemana-mana tetapi anaknya kok gak ditengokin kan, itu ya. Nah, inilah yang jadi masalahnya. Padahal kalau anak itu mencari bapaknya, terus kemudian bapaknya memang pernah berhubungan dengan si wanita yang dia sayangi, tentu adalah hubungan biologis anak itu ya, walaupun sampai kapanpun demikian. Nah, akhirnya kan digugat ke tidak ingin, arti kata ingin menyembunyikan tentang hidupnya dia kan gitu kan, dan tidak mengakui, digugat. Nah, setelah digugat di Pengadilan Negeri Tangerang ya, akhirnya dia sampai banding, betul kan? Nah, sampai dia banding, kemudian dia diputuskan juga oleh pengadilan banding, dikuatkan oleh putusan tingkat pertama. Dan akhirnya pada saat tingkat banding itu dikuatkan, tetap dia ingin berupaya gitu loh, berupaya supaya anak ini menyatakan bahwa anak itu bukan hasil perkawinan dia kan itu. Nah, akhirnya dia kasasi. Setelah dikasasi, di dalam bentuk hukum kasasi ini hakim hanya melihat daripada putusan yang sudah ada, kemudian tingkat pertama dan banding, kemudian dilihat secara acara-acaranya ya, acaranya, SOP-nya apa ini sudah benar semua, terus kemudian juga disampaikan memori dari memori, terus kemudian juga bukti-bukti ada, mungkin ada bukti yang lain disampaikan juga atau gimana. Nah, itu seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah bahwa putusan ini arti kata ditolak oleh pemohon. Siapa pemohonnya itu? Ya itulah pemohon yang ditolak gitu. Kalau dia dikabul, berarti pemohonnya dikuatkan atau diterima gitu loh. Itu kabul. Kalau misalnya ditolak, ya selesai lah. Kalau misalnya dia sadar bahwa apa yang dia di dalam hidup ini itu yang dimiliki, saya anggap itu sampai kasasi loh. Nah, kalau sampai dia mamanya dia terus mencari dia melakukan PK, tapi dia juga mesti ada bukti yang kuat
untuk bagaimana caranya dia bisa menangkis terhadap putusan Mahkamah Agung itu. Seperti itu dilihatnya. Nah, ketika kalau bukti yang tidak kuat, ya kalau memang anak ini mau diakui ya, pada saat si wanitanya itu, istrinya, bersalin di rumah sakit. Rumah sakit itu yang memberi penjelasan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, betul ibunya ini melahirkan di sini, kemudian yang bernama ayahnya namanya ini. Itu yang menjadi kuat. Apakah itu menjadi alat bukti? Jadi alat bukti, nokum sebutnya. Karena mereka ini nikah secara adat, ya, yang artinya di anak itu di luar nikah karena nggak cantumkan nama bapaknya. Tetapi di dalam rumah sakit bersalin tercatat siapa bapaknya dari hasil perkawinan ini, kan gitu. Tercatat. Itulah yang bisa menguatkan. Itulah menjadi nokum untuk menangkis daripada putusan itu, ya. Kalau memang tetap ingin memiliki anak itu, seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan mungkin kita lihat ke belakang ya, bahwa pada waktu itu mungkin mereka tidak tahu apa hidupnya bagaimana. Begitu sekarang mempunyai satu ketenaran nama ya, ya namanya public figure, kan mencari ini kan sesuatu, woi bagaimana saya tetap di layar lebar, kan gitu kan. Bagaimanapun juga tetap eksis, tetapi eksisnya ini janganlah sampai ke diri sendiri yang mengorbankan untuk anak tersebut gitu loh. Saya pikir seperti itu ya. Oke.